Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kalian semua. Bagaimana kabar orang tua kalian? Nah, semoga orang tua kalian baik, karena kalau orang tua kalian baik, pasti kalian juga baik-baik saja. Karena yang harus menjaga orang tua adalah kalian semua. Oke, sekarang kita kembali lagi ke pertemuan kali ini. Sebelum pertemuan, Bapak harap kalian bisa menyimak video Bapak ini untuk nanti agar kalian bisa memahami semuanya. Oke, untuk materi kali ini kita akan membahas tentang makalah. Nah, ada yang sudah tahu apa itu makalah? Baik, misal belum tahu, nanti kita langsung aja masuk ke intinya. Oke, langsung aja kita ke pembahasan pertama, yaitu tentang pengertian makalah. Nah, oke. Yang pertama kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian makalah. Apa itu pengertian makalah? Pengertian makalah adalah salah satu jenis karya tulis yang bersifat ilmiah dengan pembahasan permasalahan tertentu. Nah, seperti itu pengertian makalah. Mungkin dari kalian sendiri sudah banyak yang tahu apa itu pengertian makalah, karena juga bisa dibaca di buku paket, ada juga di situ. Nah, langsung aja masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang karakteristik makalah. Nah, karakteristik makalah itu ada beberapa, yaitu pertama, merupakan kajian pustaka atau laporan pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan cakupan permasalahan suatu mata pelajaran. Nah, untuk yang kedua itu mengilustrasikan pemahaman siswa tentang permasalahan teoritis yang dikaji. Nah, yang ketiga menunjukkan kemampuan pemahaman siswa terhadap isi dari berbagai sumber yang digunakan. Nah, yang untuk keempatnya atau yang terakhir mendemonstrasikan kemampuan siswa dalam meramu berbagai sumber informasi dalam satu kesatuan yang utuh. Nah, untuk karakteristiknya seperti itu. Langsung aja mungkin kita untuk pembahasan selanjutnya, yaitu tentang struktur dan kaidah. Untuk pertama, struktur makalah. Struktur makalah itu ada dua, yaitu sistematis dan juga logis. Apa yang dimaksud dengan sistematis? Sistematis itu berarti berurutan, memiliki aturan yang jelas dan baku. Struktur penyusunnya dari sistematis itu ada pendahuluan, yaitu pendahuluan tentang bagian yang menguraikan masalah yang akan dibahas. Terus yang kedua ada isi atau pembahasan, yaitu tentang bagian yang memuat uraian tentang hasil kajian. Terus yang ketiga yaitu kesimpulan. Kesimpulan itu pemaknaan atau penegasan kembali terhadap hasil diskusi atau uraian yang telah disusun oleh kalian. Seperti itu. Dan yang kedua yaitu tentang logis. Logis itu berarti masuk akal atau dapat diterima oleh akal sehat kalian. Jadi logis itu tidak semata-mata hanya imajinasi kalian, tetapi itu merupakan berdasarkan hal yang fakta atau berdasarkan kenyataan sebenarnya, seperti itu. Terus untuk yang selanjutnya yaitu tentang kaidah kebahasaan makalah. Kaidah kebahasaan makalah itu ada kata-kata lugas, ada impersonal, terus ada banyak menggunakan istilah dan definisi. Yang keempat ada reproduksi. Nah, itu untuk kaidah kebahasaan makalah. Terus untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang jenis makalah. Ya, untuk materi jenis makalah itu ada 4. Jenis makalah itu ada 4, yaitu yang pertama laporan kegiatan. Terus yang kedua ada skripsi, yang ketiga tesis, yang keempat disertasi. Nah, untuk laporan yang untuk kalian bahas saat ini, mungkin kalian masih dalam tahapan laporan kegiatan, seperti masalah makalah-makalah untuk kegiatan-kegiatan atau kejadian-kejadian tertentu. Nah, untuk yang skripsi itu biasanya untuk sarjana 1 atau S1, untuk pendidikan 1 itu untuk syarat kelulusan atau syarat wisuda, seperti itu. Yang ketiga itu ada tesis untuk Starta 2
atau S2 itu untuk syaratnya juga. Terus yang keempat disertasi itu untuk S3. Nah, dari keempat ini kalian masih dalam tahapan untuk laporan kegiatan saja, yaitu tentang kejadian atau hal-hal yang masih dapat dijangkau kalian. Oke, seperti itu mungkin untuk jenis makalah. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang yaitu tentang sistematika penulisan. Sistematika penulisan itu ada beberapa, yaitu yang diantaranya pertama halaman judul. Halaman judul itu memuat tentang cover dari makalah kalian. Terus yang kedua ada kata pengantar. Kata pengantar itu bisa juga berisikan tentang tujuan dari makalah kalian. Nah, yang ketiga itu tentang daftar isi. Daftar isi itu memuat dari semua hal yang kalian bahas di situ. Nanti sesuai dengan halaman juga seperti itu. Terus untuk yang keempat itu ada pendahuluan. Pendahuluan itu berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, dan prosedur pemecahan masalah. Nanti isinya seperti itu. Terus yang kelima ada pembahasan. Pembahasan itu apa yang akan kalian bahas di situ. Itu mengenai apa, makalah kalian mengenai apa, seperti itu nanti kalian bahas di pembahasan tersebut. Terus yang keenam itu ada kesimpulan dan saran. Nanti kalian menyimpulkan hasil dari makalah kalian itu seperti apa, terus nanti sarannya bagaimana, seperti itu. Terus yang ketujuh yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka itu hal-hal yang kalian buat referensi atau hal-hal yang kalian kutip, nanti kalian tuliskan sumber dari mana, entah itu dari skripsi, entah itu jurnal, entah itu dari Google atau dari internet, intinya dari internet seperti itu. Nanti kalian harus sebutkan sumbernya tersebut dan jangan sampai ada kesalahan, karena nanti kalian juga di situ semisal kalian salah nanti bisa dibilang plagiat. Nah, plagiat itu tidak boleh dan melanggar hukum seperti itu. Nah, untuk selanjutnya mungkin kita akan melakukan sedikit pembahasan waktu kita perkuliahan. Jadi nanti setelah kalian menyimak video tersebut, nanti kita akan mengulas atau kita akan membahas video yang telah kalian tonton tersebut, sehingga nanti kalian ada kurang paham atau kalian ada yang bingung seperti itu, nanti kalian bisa ditanyakan saat di sesi tanya jawab seperti itu. Nah, sebelum selesai nanti kalian ada hadiah spesial buat kalian. Hadiahnya apa? Yaitu, nah ini dia hadiah untuk kalian, yaitu tugas. Nah, tugasnya itu apa? Silakan kalian buatlah kelompok yang beranggotakan 5 atau kurang lebih 5 sampai 6 orang, dan kemudian kalian buatlah makalah. Kalian diskusi dan kalian buat makalah di situ yang temanya itu tentang tema lingkungan. Nah, misal yang sedang booming ya tentang kesehatan lingkungan dari COVID atau hal sebagainya seperti itu. Nah, mungkin nanti kalian saat bisa diskusi tentang membuat makalah. Intinya kalian buat dulu kelompok dan nanti kalian diskusi di kelompok tersebut sebelum kita mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Oke, mungkin cukup sekian materi kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.